Halo, kembali lagi bersama saya Abram Etan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban logis dalamnya. Di episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan, gimana sih pengaturan strobo dan sirene di Indonesia, negara kita tercinta? Pertama-tama kalian tahu nggak sih, sebenarnya nggak ada tuh istilah strobo di aturan hukum kita. Emangnya apa sih itu strobo? Menurut KBBI, strobo adalah lampu yang berkedap-kedip dengan cepat. Pengaturan strobo dan sirene terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas, strobo ini dikenal dengan istilah lampu isyarat. Gimana dengan sirene? Bener nggak sih sirene atau sirine atau siren? Apapun lah itu ya. Menurut KBBI, sirene adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras sebagai tanda bahaya dan sebagainya. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas menyebutkan bahwa untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan atau sirine. Yang dimaksudkan dengan kepentingan tertentu adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran, dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan. Di ayat 4 berbunyi, lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus. Jadi jelas ya, warna strobo itu cuma 3, biru, merah, atau kuning. Itu pun yang kuning bukan hak diutamakan, cuma perhatian khusus. Nggak ada tuh strobo merah campur biru, itu biasanya di luar negeri, atau enggak satpam komplek. Apalagi warna-warna aneh kayak ungu, putih lah, itu cuma buat kendaraan alay. Jangan diikutin, cuma bikin pengendara lain silau aja. Gimana dengan sirene? Secara hukum, nggak ada perbedaan mengenai jenis bunyi sirene. Tapi setelah gue ulik literatur, ada 4 yang masing-masing punya fungsi berbeda. Ada wail yang digunakan ketika kendaraan berjalan di jalur lurus, yelp saat kendaraan berada di persimpangan, high-low digunakan sebagai kombinasi untuk mendapatkan perhatian yang lebih efektif, dan horn digunakan seperti klakson untuk memberi peringatan lebih jika suara lainnya tidak mendapat perhatian pengguna jalan lain. Tapi sekali lagi, itu nggak diatur undang-undang dan polisi nggak mempersalahkan jenis bunyi yang dipakai selama digunakan oleh pemakai yang tepat. Ya harusnya sih kalau pemakai strobo beneran udah ngerti ya cara pakai dan cara bedainnya. Kalau udah strobo warna-warni, bunyiin sirene kayak telolet, aduh, mending minggir aja deh. Nah, siapa sih yang sebenarnya wajib kita utamakan saat ada strobo dan sirene? Itu yang tadi disebut dengan kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Apa itu? Yaitu kendaraan bermotor yang mendapatkan prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain, yang diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas. Ada 7. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Indonesia. Kendaraan yang mendapat hak utama itu harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan dengan hak utama tersebut. Apa sih keuntungan bagi mereka dengan kendaraan dengan hak utama? Pertama, harus diprioritaskan mendapatkan kelancaran jalan. Maksudnya adalah memberikan jalan atau meminggirkan kendaraan kita agar mereka bisa jalan. Kedua, alat pemberi isyarat lalu lintas atau biasa disebut marka jalan. Itu tidak berlaku bagi mereka. Jadi mau verboden atau lawan arus pun boleh. Dan terakhir, rambu lalu lintas juga nggak berlaku bagi mereka. Jadi diperbolehkan menerobos lampu merah.
Enak ya, tapi ingat hanya itu aja dan harus tetap mengutamakan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman tuh harus tetap dipakai. Jadi, gimana dengan kendaraan yang nggak sesuai pengaturan tadi? Yang pasti kalian bisa dan boleh mengabaikan kendaraan-kendaraan pengguna strobo atau siren yang tidak memenuhi kriteria yang tadi jelasin. Bahkan, penggunaan strobo dan atau siren tadi pada kendaraan yang secara sembarangan dapat berujung pada sanksi pidana. Itu diatur dalam pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas, yang disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi atau sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan juga biasanya disita alat strobo dan sirennya. Jadi gitu penjelasan hukumnya. Nih kalau sekarang gue boleh berpendapat ya, kalian ada yang mikir juga gak sih, kenapa gak penjualnya aja yang ditangkap? Ya karena penjualnya gak ada larangan, adanya larangan untuk pengguna doang. Inilah hukum Indonesia, negeri kita tercinta. Sebenarnya dari pasalnya aja udah agak karet menurut gue. Contoh di pasal 134 tadi, hak utama yang terakhir bisa untuk kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas polisi. Ya ini yang bisa menjadi celah, kita kan gak tahu tertentunya itu apa. Jadinya sekarang bisa untuk kawinan lah, ntar jangan-jangan kebelet kencing aja bisa dikawal juga. Dan pertimbangan petugas ini juga nggak ada standarnya. Bisa karena nurani, atau jangan-jangan pertimbangan uang. Jangan-jangan. Ya inilah di ilmu hukum pentingnya yang disebut dengan kesadaran hukum. Dari semua pihak, dari yang menjual strobo dan sirenenya harus bisa sadar untuk hanya menjual ke orang yang sah secara hukum. Dan kita dari masyarakatnya juga harus bisa sadar dan bijak dalam menggunakan ataupun mengabaikan jika melihat yang sembarangan. Dan pihak kepolisian untuk bisa sadar menjalankan amanahnya menegakkan hukum, bukan mencari keuntungan dari hukum itu. Pada dasarnya gue yakin kok semua orang pengen sampai tujuannya dengan cepat. Gak perlulah pakai strobo dan sirene itu kalau gak mesti. Yang ada cuma bikin berisik dan silau aja, dan malah menimbulkan emosi dan iri juga bagi sesama pengguna jalan lain. Kira-kira seperti itu, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah!